Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, kali ini kita akan membahas sedikit tentang sumber-sumber data yang dapat kita gunakan dalam pembuatan peta tutupan lahan atau untuk klasifikasi tutupan lahan. Data yang digunakan untuk pemetaan tutupan lahan dapat berasal dari berbagai sumber ya. Contohnya yang pertama adalah citra satelit yang sering kita dengar dan gunakan, misalnya ada citra satelit Landsat dan Sentinel, dan juga ada satelit MODIS ya di sini. Kemudian yang agak detail nih, foto udara ya, seperti yang bisa digunakan pada pesawat drone atau pesawat tanpa awak ya. Ini dapat mengambil foto udara dengan resolusi yang tinggi. Nah, data ini sering digunakan untuk analisis tutupan lahan secara lokal ya, atau area yang kecil dan detail, karena memang resolusi spasial datanya itu tinggi, bahkan sampai sentimeter ya, resolusi spasialnya. Dan selanjutnya yang tentu valid adalah data survei. Jadi data survei ini merupakan pengumpulan data langsung di lapangan oleh usernya atau peneliti atau mungkin lembaga pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis tutupan lahan. Jadi kita datang langsung nih ke lokasi yang akan kita petakan, kita bawa GPS, kita marking tutupan-tutupan lahan apa aja sih yang ada di situ. Dan biasanya ini pasti valid, dan data survei ini yang kita gunakan untuk uji akurasi ataupun uji validasi hasil klasifikasi kita nanti. Dan kemudian ada open source atau secondary data ya, dari basis data nasional dan internasional seperti GLCF, Globcover ya, dan IFLS atau Indonesian Forest and Land Use Data. Kemudian ada platform crowdsourcing ya. Ini seperti OpenStreetMap, mungkin Bapak Ibu sering dengar, kemudian Google Earth Engine yang sedang hype-hype-nya nih. Kemudian ada Global Forest Watch ya, dan Global Mangrove Watch. Kemudian tentunya ada dalam suatu negara memiliki lembaga resmi ya yang mengeluarkan data-data ini, seperti contohnya LAPAN, KLHK, dan tentunya Badan Informasi Geospasial atau BIG. Kali ini kita gunakan adalah citra satelit ya, yang akan kita gunakan untuk latihan pembuatan tutupan lahan dengan metode klasifikasi nantinya. Sebagai contoh, data citra satelit yang akan kita gunakan dan dapat diakses secara gratis ya, yaitu citra satelit Landsat dan citra satelit Sentinel. Citra satelit Landsat dapat diakses melalui earthexplorer.usgs.gov ya. Dan ada lagi citra satelit Sentinel yang dapat diakses melalui dataspace.copernicus. Ini yang akan kita gunakan untuk pelatihan nanti. Dan kita gunakan untuk pengolahan data ya. Lalu apa sih bedanya antara citra satelit Landsat ini dan citra satelit Sentinel-2? Kita ambil contoh, citra satelit Landsat adalah Landsat 8 dan citra satelit Sentinel adalah Sentinel-2. Nah, dari kedua citra ini memiliki resolusi spektral yang berbeda ya. Resolusi spektral adalah kemampuan dari sensor satelit dalam menangkap berbagai macam gelombang elektromagnetik. Di sini Landsat memiliki 12 band atau kanal ya, sedangkan Sentinel dapat mendeteksi di sensornya sebanyak 13 band. Sedangkan resolusi spasial yang menentukan akurasi datanya juga, resolusi spasial pada citra Landsat sebesar 30 meter per pikselnya untuk band visible dan near-nya. Kemudian kalau pankromatiknya itu 15 meter. Kemudian resolusi spasial pada citra Sentinel sebesar 10 meter untuk citra visible-nya atau RGB dan near infrared. Kemudian resolusi temporal ini adalah kemampuan citra satelit untuk mengunjungi dan mengindra lokasi yang sama setelah dia mengelilingi satu revolusi ya. Jadi misalnya citra Landsat di atas kita sudah mengindra pada tanggal 1. Nah, citra Landsat atau satelit Landsat ini wahannya akan datang ke lokasi yang sama di atas kita lagi itu 16 hari kemudian. Sedangkan citra satelit Sentinel-2 memiliki resolusi temporal yang lebih cepat ya, yaitu 10 hari. Bahkan bisa memiliki resolusi temporal 5 hari karena Sentinel-2 ini memiliki dua satelit, yang Sentinel-2A dan Sentinel-2B, jadi bisa dipangkas untuk resolusi temporalnya jadi 5 hari. Sedangkan untuk karakteristik bandnya itu, untuk urutan atau komposit RGB dan near-nya itu adalah 5432 untuk satelit Landsat ya, sedangkan untuk satelit Sentinel
8432. Perbedaannya di band near-nya Landsat di band 5, sedangkan Sentinel di band 8. Kemudian sebelum kita melakukan unduh data citra satelit ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentunya jenis citra satelit. Kita sudah ringkas menjadi Landsat 8 dan Sentinel 2 yang sama-sama gratis dan lumayan untuk kita gunakan untuk pelatihan. Dan selanjutnya adalah ketersediaan data. Ketersediaan data di sini memang Landsat 8 tersedia mulai dari 1970 ya sampai sekarang, mulai dari Landsat 1 yang pertama sampai dengan Landsat 9. Sedangkan citra satelit Sentinel 2 baru tersedia tahun 2016 ya sampai sekarang. Nah, sedangkan untuk skala data maksimal ini skala data dari visible band-nya itu untuk Landsat 8 hanya sebatas 1/50.000, sedangkan Sentinel 2 bisa 1 sampai 1/20.000. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan terkait dengan skala data dan resolusi data yang kita gunakan, yang direkomendasikan ya. Nah, kemudian apa sih hubungan resolusi dan skala data atau skala peta ini? Kalau misalkan kita lihat dari beberapa artikel, ini misalkan contoh yang diterbitkan oleh Waldo Tobler ya 1987 melalui Esri atau ArcGIS Block ya. Kalau misalkan kita ingin membuat peta dengan skala 1/1000, jadi yang ukuran objek yang dapat terdeteksi itu minimal adalah 1 meter. Makanya diperlukan resolusi data atau resolusi spasial dari data raster itu minimal adalah 0,5 meter atau setengah meter. Kemudian misalnya kita ingin membuat peta dengan skala 1/5000 dan tentunya objek pada peta minimal yang dapat ditampilkan di peta itu memiliki dimensi atau ukuran 5 meter dengan resolusi spasial data raster minimal adalah 2,5 meter. Ini berarti semakin tinggi skalanya, semakin kecil juga resolusi spasial data raster yang kita butuhkan. Nah, bagaimana cara menghitung skala peta berdasarkan resolusi data raster yang kita miliki? Menggunakan persamaan berikut. Jadi, berdasarkan beliau ini, skala peta yang direkomendasikan, misalnya kita gunakan citra Sentinel. Skala peta yang direkomendasikan adalah resolusi raster dalam meter, misalkan 10 meter kali 2 kali 1000 ya, jadinya 20.000. Jadi skala peta maksimal yang direkomendasikan adalah untuk 1/20.000 untuk citra Sentinel. Skala yang direkomendasikan adalah 1/20.000, berarti bisa digunakan untuk membuat data dan peta di bawahnya, yaitu 1/25.000, 1/50.000, dan seterusnya, tetapi tidak bisa atau tidak direkomendasikan untuk membuat peta dan data skala di 1/15.000 misalnya, 1/10.000 misalnya, dan lebih detail lagi, karena terbatas dengan resolusi spasialnya. Begitu juga dengan cara menghitung resolusi raster minimal dalam meter ya, itu kita dapat menggunakan skala peta tujuan kita dibagi dengan 2 kali 1000. Kemudian kita akan melakukan praktek atau mencoba mengunduh data citra satelit Sentinel 2 melalui browser dan dapat diakses melalui link berikut ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke browser, kita bisa ketik aja dataspace Copernicus ya, browser. Kita klik dan akan muncul di paling atas adalah Copernicus browser. Kita klik aja dan akan muncul tampilan seperti berikut ya, browser untuk mengunduh data citra Sentinel 2. Kita bisa login terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun. Jika belum, silahkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, seperti ini tampilannya jika sudah berhasil login ya. Akan terdapat akun kita di sini. Nah, kemudian bagaimana cara mengunduhnya? Yang pertama adalah kita menentukan lokasi yang akan kita unduh datanya. Cara menentukan lokasinya kita bisa menggunakan rektangular ya atau kotak. Jadi kita gambarkan dulu, misalnya kita ingin mengunduh citra untuk area Pekalongan ya. Kita klik di sini. Kita klik lagi dan setelah itu kita pilih pada bagian search dan kita pilih data source.
Nah, data source-nya ini tersedia beberapa tipe satelit Sentinel ya, mulai dari Sentinel 1 sampai Sentinel 6 dan sebagainya. Ini apa sih bedanya? Nah, untuk perbedaan dari Sentinel-Sentinel ini adalah, nah, jadi ini adalah perbedaan dari data source yang di Copernicus tadi ya, mulai dari Sentinel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Perbedaan utamanya adalah di sensor, tujuan, dan keunggulannya ya. Tentu masing-masing memiliki keunggulan dan tujuan yang berbeda. Misalnya dari Sentinel 1 ini lebih ke citra satelit radar ya, tipe radar. Dia menggunakan sensor radar, sedangkan Sentinel 2 yang akan kita gunakan adalah multispectral band. Dan Sentinel 3 dia ada multispectral juga, sedangkan Sentinel 4 dia 5 dan 6 itu yang berbeda. Lalu misalkan Sentinel 1 ini tujuannya untuk pemetaan tanah, es laut, risiko banjir, topografi, dan sebagainya. Nah, untuk Sentinel 2 ini digunakan untuk pemantauan vegetasi, manajemen lahan dan air, pemetaan bencana alam, dan pemantauan atmosfer. Dan ini yang akan kita gunakan percobaan klasifikasi tutupan lahan. Nah, kita kembali ke browser Copernicus Dataspace ya. Kita gunakan setelah memilih area yang kita gunakan, selanjutnya kita pilih yang Sentinel 2. Nah, kemudian di sini ada lagi nih pilihan level 1C atau level 2A. Nah, perbedaannya adalah di antara level 1C dan level 2A, tentu yang pertama adalah dari produknya itu sendiri ya. Sentinel level 1C, dia karakternya adalah TOA atau Top of Atmosphere ya, reflektan. Sedangkan untuk Sentinel 2A merupakan BOA atau Bottom of Atmosphere, reflektan. Dan kemudian untuk pemrosesan sendiri, jadi level 1C ini sudah mengalami pemrosesan koreksi secara geometris dan ortorektifikasi. Jadi artinya distorsi yang disebabkan oleh sensor, platform, dan permukaan bumi telah diperbaiki. Dan sedangkan untuk yang Sentinel level 2A, selain dilakukan koreksi geometris seperti yang dilakukan level 1C tadi, pada level 2A ini juga mencakup koreksi atmosfer. Jadi nanti gangguan akibat atmosfer sudah dihilangkan di level 2A ini ya. Nah, kalau misalkan di level 1C ini sendiri tidak ada koreksi atmosfer yang diterapkan, di level 2A sudah diterapkan algoritma Send-to-Core untuk menghilangkan efek atmosfer seperti kabut, aerosol, sehingga menghasilkan citra yang lebih representatif dari permukaan bumi. Artinya data pantulan gelombang elektromagnetik yang diterima oleh sensor Sentinel sudah menyerupai karakteristik asli dari objek tersebut. Kalau level 1C ini penggunaannya cocok untuk analisa dasar dan berbagai aplikasi yang tidak memerlukan koreksi atmosferik ya, seperti pemetaan dan deteksi perubahan permukaan lahan misalnya. Sedangkan untuk level 2A penggunaannya lebih cocok untuk analisa ilmiah dan aplikasi yang membutuhkan data dengan koreksi atmosfer, seperti analisis vegetasi, studi tanah, dan pemantauan lingkungan. Jadi sebenarnya karakternya mirip-mirip, cuma sebenarnya untuk klasifikasi tutupan lahan sebetulnya sudah cukup menggunakan yang level 1C karena kita mendeteksi perubahan tutupan lahan. Tapi semakin banyak kelas yang akan kita gunakan untuk klasifikasi, tentunya kita memerlukan data citra yang nilai pantulan reflektan dari objeknya itu bagus. Jadi kita akan menggunakan citra satelit Sentinel yang level 2A. Kembali lagi ke browser Bapak Ibu, jadi kita gunakan adalah level 2A karena sudah terkoreksi secara atmosfer ya, atau terkoreksi atmosferik. Kemudian kita akan filter datanya dengan kondisi tutupan awan yang paling sedikit. Kita akan coba dengan tutupan awan dalam satu scene-nya itu adalah maksimal 10%. Satu scene itu kalau citra Sentinel berukuran 100 kali 100 km untuk satu scene citranya. Kemudian di sini kita bisa filter menggunakan rentang waktu ya. Misalkan kita akan menggunakan rentang 2023 mulai dari bulan Januari tanggal 1 sampai dengan tahun 2023 bulan Desember tanggal 31. Kita akan mencari citra yang paling bening di range data 1 tahun di tahun 2023. Kemudian kita klik search untuk mulai mencari citra yang sesuai dengan filter yang kita atur tadi ya. Nah, kemudian jika sudah selesai akan muncul seperti ini.
tiles yang merepresentasikan satu tiles Citra Sentinel ya. Jadi setiap yang hijau ini dia akan kita unduh satu scene, dan sebagainya. Kemudian di bagian sini kita bisa melihat visualisasi sejernih apa citranya. Kalau misalkan kita lihat di sini emang agak banyak awan ya. Pastikan kita memilih yang sudah mengcover semua area yang kita butuhkan. Kita cari yang paling bening ya. Biasanya citra statut yang paling minim awan itu pada musim timur ya, atau musim kemarau. Oke, di sini kita sudah mendapatkan datanya ya, yang paling bening. Ini bisa kita lihat dia paling bening dan paling minim awan untuk tanggal 28 Oktober tahun 2023. Jadi urutannya seperti itu. Sentinel 2A, MSI Multispectral Instrument level 2A ya, serta tahun dan tanggal bulan. Tahun, bulan, dan tanggal. Nah, dari sini kita bisa klik download ya. Kemudian setelah kita klik download, dia akan muncul progresnya di bagian yang kita unduh citranya tadi. Jadi ini kita tunggu sampai selesai.